Ah, Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Sebelum teman-teman nonton video yang teman-teman tuh pilih ini, aku mau ngasih tahu info dulu ya. Kalau misalkan di bulan Maret ini kita adain seminar online lagi. Nah, aku yakin teman-teman juga banyak banget yang mau ikutan seminar online juga, supaya kita bisa ngobrol soal budidaya lobster air tawar kan. Nah, di bulan Maret ini, kalau nggak salah di tanggal 14 kemarin kan aku sudah ngadain seminar offline tuh. Nah, tanggal 7 aku juga ngadain seminar online. Di tanggal 21 Maret ini nanti aku juga akan ngadakan seminar online lagi untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar seputar budidaya lobster air tawar juga, tapi kamu terlalu jauh untuk datang ke sini. Jadi seminar online ini bisa kamu ikutin via Zoom dan kamu bisa belajar sendiri juga di rumah. Nanti kamu dapat semua materi yang akan kita bahas. Nah, kita bahas soal apa aja, mulai dari budidaya lobster air tawar, siklus, fase, kemudian proses gimana caranya pemberian pakan yang baik dan benar. Dan kita juga akan membahas soal hama. Nah, hama ini gimana caranya untuk mengatasi hama-hama yang ada di kolam kita. Dan teman-teman cukup membayar registrasi hanya Rp200.000 aja. Dan teman-teman sudah dapat voucher yang bisa kamu pakai di Tokopedia kita, itu senilai Rp1.000.000. Dan kita adalah satu-satunya yang berani memberikan voucher ini untuk teman-teman semua. Tentunya untuk yang ikut seminar kita ya. Jadi teman-teman ikutan seminar ini karena ini kesempatan terakhir di bulan Maret ini, yaitu di tanggal 21 Maret. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, langsung hubungi admin kita. Jadi gitu dulu, selamat menonton. Halo teman-teman, di video kali ini kita mau mereview alat untuk tes pH, TDS, sama amonia. Cuman meskipun ini nanti akan di syuting jadi satu, tapi untuk kontennya nanti akan kita bagi sendiri-sendiri ya. Misalkan untuk konten yang pertama review alat pH, kemudian konten yang kedua review alat TDS, konten yang ketiga review alat amonia. Kenapa kok aku pisah-pisah kayak gitu? Supaya nanti pembahasannya jelas dan memang benar-benar membahas salah satu alat aja. Soalnya gini, kalau misalkan tiga-tiganya aku jadiin satu konten, satu videonya kelamaan. Karena aku yakin teman-teman juga nggak akan nonton sampai habis gitu loh. Nah, pertama-tama jelas nanti yang akan aku review itu alat pH dulu. Setelah aku review alat pH, konten berikutnya nanti adalah alat TDS. Habis itu konten berikutnya baru alat yang amonia. Jadi kontennya akan aku bikin terpisah sendiri-sendiri, review berbagai jenis alat itu tadi. Dan kenapa kok teman-teman harus memakai alat pH, alat TDS, alat amonia untuk ngecek kolamnya masing-masing. Jadi memang beberapa variabel dalam budidaya itu memang kamu harus perhatikan teman-teman. Dan kita akan mereview satu persatu nanti di kantor. Pertama-tama aku harus ke kantor dulu. Habis dari kantor nanti aku ke gudang, ambil barangnya, terus kita tes bareng-bareng. Kita bikin konten nanti di depan kantor aja, di depan halaman aja. Jadi kayak gitu. Oke, kita berangkat dulu yuk ke kantor. Aku ambil peralatannya. Tetap ya, ini nanti teman-teman kalau misalkan mau tahu soal pH, cari konten yang soal pH. Mau tahu soal review soal TDS, cari soal TDS. Mau review soal amonia, cari soal amonia. Jadi kayak gitu. Karena 3 alat ini akan kita review dan kita shoot secara bersamaan, tapi kontennya dibagi jadi 3. Oke, ikuti terus. Kantor lagi libur gak ada orang, jadi lumayan aku bisa bikin konten gak diganggu sama anak-anak, gak diganggu sama orang kerja. Kayak kita review alat pH, TDS, sama amonia nih. Halo Mbak.
Kita ambil alatnya dulu. Mana ya? Oke, ini terus sehat. Halo teman-teman, kita sekarang sudah bawa alat tes pH, TDS, kemudian ada alat tes pH sama amonia. Nah, video ini kayak yang aku bilang tadi nanti akan dipisah satu persatu tergantung dari hasil ininya ya, hasil recordingnya ya. Karena apa? Nanti akan aku bahas satu persatu soal pH-nya sendiri, terus TDS-nya sendiri, sama amoniaknya sendiri. Nah, sekarang kita harus punya yang namanya alat tes pH. Alat tes pH ini teman-teman pakai ketika setiap hari atau setiap sore itu teman-teman harus cek pH-nya. Kalau teman-teman punya alat ini dan teman-teman beli di toko kita, tolong jangan dikalibrasi sebelum pemakaian di atas 6 bulan. Kalau sudah di atas 6 bulan barulah boleh dikalibrasi ya. Karena kalau untuk yang dari kita ambil langsung dari pabriknya. Makanya selisih kita harganya berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain atau di toko-toko lain mungkin banyak yang refurbish dan lain sebagainya. Ada yang mungkin second terus diperbaiki lagi. Kalau kita baru, dan ciri khas pH yang baru itu tidak perlu dikalibrasi sampai pemakaian 6 bulan. Kalau teman-teman pakainya rutin setiap 1 hari sekali. Nah, ini aku juga ambil ya, ini yang ada di depanku mangkok, ini ambil air di kolam kantor kita yang ada di depan. Dan cara pemakaiannya adalah teman-teman nyalain dulu pH-nya. Setelah dinyalain, teman-teman masukin ke dalam kolam atau ke dalam air yang teman-teman gunain untuk untuk budidaya itu tadi. Nah, teman-teman tunggu sekitar 3 menit, 3-5 menit sampai angkanya berhenti. Dari sini nanti akan kelihatan berapa pH yang nanti akan muncul di alat ini. Jadi sampling ini bisa digunakan daripada teman-teman langsung nyelupin alatnya ke kolam ya. Ada 2 cara sebenarnya, yaitu dengan teman-teman nyelupin pH-nya seperti ini kan, karena di sini ada sensornya. Ada sensornya, begitu nanti ini sensornya ini akan detect pH-nya ini berapa, dan nantinya ketika angkanya itu sudah stabil dan berhenti, nah itu pH yang memang terkandung di dalam kolam. Nah, pH ini penting ya, karena kamu harus cek ini setiap 1 hari sekali, setiap sore atau setiap malam gitu, terserah. Yang penting pH ini memang harus bukan dikalibrasi, harus didata, dan teman-teman mendata di datanya teman-teman ya. Oh, hari ini pH-nya sekian, terus besok pH-nya sekian. Kenapa? Karena nanti ketika ada kematian, nanti bisa tahu penyebab kematiannya itu karena apa. Dan pH sama amonia ini saling berkaitan. Nah, setelah dites muncul angkanya sudah stabil di 6,8 ya. Ini menunjukkan bahwa pH-ku ini masih kurang. pH di dalam kolamku ini harus ditambahi sampai 7,3. Jadi langkahnya, ketika teman-teman udah ngetes dan ini kurang, untuk meningkatkan pH kayak gimana, teman-teman harus nyiapin lagi. Bisa pakai garam ikan, atau teman-teman bisa pakai pH up yang kita masukin ke dalam Tokopedia kita. Teman-teman bisa order di sana juga. Jadi kayak gitu untuk alat kalibrasi pH. Dan pH ini penting untuk mendeteksi apakah kolam ini memang bisa atau layak untuk dipakai. Kalau standarku sih 7,3 dan 7,4, tapi ketika pemakaian agak lama itu biasanya memang pH-nya naik turun. Ada beberapa lokasi juga yang pH-nya sulit banget untuk turun, biasanya di angka 8. Nah, nanti jatuhnya adalah di amoniaknya. pH gak perlu beli alat yang terlalu mahal ya teman-teman ya. Aku pernah punya alat di harga 1,2 juta dan itu pemakaian 2 bulan rusak.
Kalau aku pakai alat ini rusak tinggal beli baru karena murah banget dan teman-teman bisa cari di Tokopedia manapun. Kalau di Tokopedia kita semua alat pH ini nggak perlu dikalibrasi. Jadi ketika pemakaian sudah di angka 3 sampai 4 bulan baru silakan dikalibrasi karena kita ambil langsung dari pabriknya. Jadi gitu dulu video kali ini, semoga bisa membantu. Thank you teman-teman semua.